Salah satu negara di benua Afrika yang memiliki sebutan sebagai negeri dua Nil adalah Sudan. Kini negara ini sedang giat-giatnya membangun setelah didera konflik berkepanjangan yang memperburuk sendi-sendi kehidupan dan beragama. Nah, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Sudan serius membangun dan meletakkan fondasi demokrasi, Sudan menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI beberapa waktu lalu. Sudan, sebuah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sudan merupakan negara terluas di benua Afrika atau sekitar 1/4 kali lebih luas dari wilayah Amerika Serikat. Di samping dataran yang luas, Sudan juga menyimpan minyak bumi, tambang berupa emas, biji besi, dan tembaga yang cukup melimpah. Tidak heran kalau Sudan menjadi incaran negara-negara kapitalis dunia. Konflik berkepanjangan sebenarnya tidak lepas dari jerat kekuatan Barat agar bisa menguasai Sudan. Kini, setelah didera konflik berkepanjangan, Sudan mulai tumbuh di segala bidang, termasuk dalam hal politik hubungan luar negeri. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Sudan sudah aman dan kondusif, negara ini menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang ke-8. Kehadiran sekitar 50 lebih parlemen dari negara-negara anggota OKI di Khartoum, Sudan beberapa waktu lalu telah menepis anggapan bahwa negeri ini tidak aman. Indonesia menjadi salah satu anggota dan sekaligus sebagai Presiden Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI periode 2012-2013. Indonesia dan Sudan termasuk negara yang berada di depan dalam isu terciptanya perdamaian dan pembangunan di kawasan Timur Tengah, serta mendukung sepenuhnya keinginan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Posisi Indonesia itu posisi yang memang final dan permanen ya. Jadi bersama masa depan Palestina sejak awal dan sampai akhir dalam setiap forum. Ya, selalu saja kita berada di pihak Palestina ya, sampai Palestina terakhir mendapatkan status keanggotaan PBB sebagai observer. Kita akan mendorong terus melalui gerakan non-blok, melalui OKI agar status ini meningkat menjadi ya, keanggotaan yang penuh. Nah, itu Indonesia. Ya. Indonesia mengutuk pendudukan Israel atas tanah Palestina dan mengecam perluasan pemukiman Israel termasuk yang dilakukan di Yerusalem Timur. Parlemen Indonesia memandang perluasan pemukiman oleh Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Selain di Komisi Urusan Politik Luar Negeri, Parlemen Indonesia juga berperan aktif dalam Komisi Budaya, Hak Asasi Manusia, Dialog Peradaban dan Agama. Hal penting yang disoroti delegasi Indonesia adalah mengutuk aksi kekerasan yang merusak sejumlah tempat suci agama Islam seperti Masjidil Aqsa. Hal lain yang menjadi perhatian Indonesia adalah memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam perspektif kepentingan Indonesia, tentu saja hal yang paling penting adalah tentang masalah migran worker, pekerja migran. Yang kita tahu bahwa banyak pekerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Nah, kita pada waktu itu mengusulkan agar itu dapat menjadi satu agenda resolusi tentang migran worker ini agar para penerima tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja lain dari negara-negara lain yang ada di wilayah manapun di wilayah Asia Afrika yang menjadi anggota PUIK memperhatikan kaidah-kaidah dasar, hak-hak dasar daripada buruh yang tercantum di ILO. Peran Indonesia sangat diperhitungkan di Forum Persatuan Parlemen Negara-Negara Islam. Apalagi Indonesia turut mewarnai beberapa usulan yang akhirnya menjadi kesepakatan bersama pada Forum Persatuan Parlemen Negara Anggota Kerjasama Islam, termasuk di Komisi Perempuan.
Indonesia mengusulkan peningkatan peran serta perempuan di semua aspek pembangunan, termasuk posisinya dalam pengambilan keputusan. Indonesia juga mendorong parlemen negara-negara Islam meningkatkan pembangunan kapasitas, pelatihan dan program peningkatan kesadaran yang berbasis perspektif gender dalam rangka pengembangan kompetensi dan keahlian kaum perempuan. Terlihat sekali bahwa concern mengenai perempuan ini belum atau gender perspektif ini belum ada di benak mungkin ya kaum laki-laki ini sendiri yang menjadi anggota dari PYC. Berdirinya Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI bertujuan meningkatkan kerjasama dan koordinasi efektif dalam menangani beragam persoalan ummah dan dunia pada umumnya, serta mampu menyebarkan agama Islam yang membawa rahmat bagi semua umat. Sudan telah membuktikan kepada dunia bahwa Sudan mampu menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara Islam dan berjalan lancar tanpa mengalami gangguan keamanan seperti yang dikhawatirkan sejumlah delegasi negara-negara lain. Insan Kamil melaporkan dari Khartoum, Sudan.